Halo semuanya, selamat datang di sesi pemaparan materi pertama untuk kelas data science kita. Anggap saja saya ini profesor pembimbing kalian hari ini. Gini ya, kalau kalian benar-benar mau menguasai data science, kita nggak bisa langsung lompat ke hal-hal yang kompleks. Kita harus mulai dari fondasinya dulu, yaitu metode statistika. Tanpa pemahaman statistik yang kuat, data itu ya cuma sekumpulan angka yang bikin pusing. Nah, di pemaparan kali ini kita bakal bongkar konsep-konsep dasar tersebut langkah demi langkah. Kita akan lihat gimana sih caranya mengubah data mentah jadi wawasan yang benar-benar bisa kita pakai. Saya pribadi semangat banget nih, jadi yuk siapin catatan kalian dan mari kita mulai. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita mulai pakai kasus nyata aja ya. Coba posisikan diri kalian sebagai seorang peneliti. Kalian penasaran nih, apakah durasi jam tidur itu beneran ngaruh ke seberapa sering seseorang jatuh sakit? Secara insting, gimana sih cara kalian menganalisis hubungan ini? Mungkin kalian mikir, gampang, tinggal tarik aja garis lurus antara rata-rata jam tidur sama jumlah sakitnya. Tapi faktanya, data di dunia nyata itu jarang banget yang semulus itu kan? Nah, ini dia plot twist yang sering banget bikin peneliti gigit jari di lapangan. Pas kalian udah capek-capek ngumpulin data tidur dan frekuensi sakit, ternyata datanya nggak berdistribusi normal. Kenapa bisa gitu? Ya karena mayoritas dari kita kan jarang sakit ya kan? Tapi ada segelintir orang yang sakitnya sering banget. Nah, ini nih yang menciptakan apa yang kita sebut sebagai outlier atau data pencilan. Gara-gara outlier ini, kurva data kita jadi condong atau istilahnya punya skewness. Jadi poin pentingnya di sini, standar regresi linear yang biasa kita pelajari bakal gagal total di kasus ini. Karena dia butuh asumsi distribusi normal. Kita nggak bisa dong memaksakan alat yang salah untuk bahan yang beda. Makanya kita butuh peta jalan yang jelas. Di sesi kali ini alurnya gampang kok. Kita berangkat dari studi kasus tadi, lalu masuk ke skala dan distribusi, terus lanjut ke metode parametrik versus non-parametrik, disambung dengan analisis korelasi dan regresi, dan ditutup dengan teknik sampling. Sip, kita masuk ke bagian pertama, skala dan distribusi data. Ibaratnya, kita kenalan dulu sama bentuk datanya sebelum kita olah macam-macam. Gini, ibarat seorang koki, kalian kan wajib tahu ya lagi masak daging atau sayuran sebelum ngatur suhu oven. Nah, data juga persis kayak gitu. Secara garis besar kebagi jadi dua kubu. Di satu sisi, kita punya data kategorik. Ini tuh data yang sifatnya mengelompokkan atau ngasih peringkat. Contohnya skala nominal dan ordinal. Terus, di sisi lain ada data numerik. Kalau ini urusannya sama angka-angka pasti yang bisa dihitung pakai matematika, yaitu skala interval dan rasio. Kalau dari awal kalian udah salah bedain dua ini, wah, analisis ke depannya bisa berantakan total. Selain tipenya, data itu juga punya bentuk atau distribusi sendiri-sendiri loh. Buat data yang nilainya terputus-putus atau diskrit, kita punya distribusi kayak Bernoulli, binomial, sama Poisson. Tapi buat data yang sifatnya ngalir terus alias kontinu, nah ini ada distribusi normal yang super terkenal itu, terus ada T-Student, F, Weibo, dan kawan-kawannya. Sebagai calon data scientist, langkah krusial pertama kalian adalah ngecek kecocokan distribusi data ini. Kalian bisa pakai uji chi-square, Kolmogorov-Smirnov, atau Anderson-Darling buat mastiin data kalian ini beneran ngikutin pola normal atau enggak sih. Lanjut ke bagian 2, parametrik versus non-parametrik. Ini nih persimpangan jalan paling krusial yang wajib kalian kuasai. Ya kita bedah apa sih bedanya? Metode parametrik itu jujur aja agak rewel. Dia mensyaratkan data kalian harus punya asumsi distribusi populasi tertentu. Ya biasanya distribusi normal. Dan idealnya cuma dipakai buat sampel yang ukurannya gede dan berskala numerik. Nah kalau datanya berantakan gimana? Tenang, kita punya metode non-parametrik. Ini tuh pahlawan buat data-data bermasalah. Dia sering disebut distribution free karena sama sekali nggak peduli datanya normal apa enggak. Cocok banget buat data nominal, ordinal, atau kalau sampel kalian kedikitan. Ingat kan sama studi kasus tidur dan sakit tadi? Karena datanya condong dan banyak outliernya, jalur non-parametrik inilah yang wajib kita pilih. Tapi catat ya, kalau data kalian sebenarnya normal-normal aja, jangan pakai non-parametrik. Sayang banget, karena kita bakal kehilangan informasi berharga yang bisa ditangkap sama metode parametrik. Coba perhatikan baik-baik. Anggap aja ini contekan emas kalian untuk mata kuliah ini. Tujuan analisis kalian itu bakal mendikte uji apa yang harus dipilih, yang ujung-ujungnya terbelah dua antara parametrik atau non-parametrik. Misalnya nih, kalian mau cari hubungan atau korelasi, kubu parametrik bakal pakai Pearson, sementara non-parametrik pakai Rank-Spearman. Kalau mau cari pengaruh, parametrik punya regresi linear dan logistik, nah non-parametriknya pakai regresi spline atau SVM. Terus kalau tujuannya cari perbedaan antar kelompok, parametrik bakal ngeluarin andalannya, uji T dan ANOVA.
Sedangkan non-parametrik bakal pakai Wilcoxon, Mann-Whitney, atau Kruskal-Wallis. Jadi kelihatan banget kan terstrukturnya? Nggak asal tebak. Masuk ke bagian ketiga, analisis korelasi dan regresi. Sekarang saatnya kita bongkar alat pengukur hubungan yang ada di kotak perkakas kita. Korelasi itu simpelnya nanya gini, dua variabel ini sebenarnya gerak barengan nggak sih? Tapi balik lagi, alat ukurnya beda total tergantung jenis datanya. Kalau mau nyari hubungan linear di data numerik, gampang, visualisasikan aja pakai scatter plot dan hitung koefisien korelasi Pearson atau yang sering disebut R. Tapi kalau data kalian itu kategorik, cara mainnya beda 180 derajat. Kalian harus pakai uji chi-square. Tolong diingat baik-baik ya, jangan sampai kedua hal ini ketukar. Oke, sekarang kita naikkan levelnya ke regresi. Kalau korelasi tadi cuma sekedar lihat hubungan, regresi ini udah ngomongin pengaruh alias sebab akibat. Kita mulai dari yang paling basic, regresi linear sederhana. Di model ini cuma ada satu variabel bebas, sebut saja X, yang pengaruhnya langsung nembak ke satu variabel respons atau Y. Persamaan matematisnya itu elegan banget. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Bayangin aja kalian lagi ngukur seberapa besar sih jumlah pupuk yang jadi X, berpengaruh langsung ke tinggi tanaman yang jadi Y. Simpel kan? Tapi kita tahu dong di dunia nyata masalah itu jarang banget cuma dipicu oleh satu hal. Makanya kita kenalan sama model regresi linear berganda. Di sini kita menganalisis gimana beberapa variabel bebas sekaligus, mulai dari X1, X2, sampai XP, keroyokan ngasih pengaruh ke satu variabel respons, si Y. Contoh klasiknya tuh kayak prediksi harga rumah. Harga rumah itu Y-nya, dan pastinya nggak cuma dipengaruhi luas tanah alias X1, tapi juga jumlah kamarnya, itu X2, terus jarak ke pusat kotanya, nah itu X3. Rumusnya emang jadi lebih panjang, tapi percayalah, logikanya tetap sama-sama indah. Dan sampailah kita di wujud pamukasnya, regresi linear multivariat. Wah, di tahap ini ceritanya makin seru. Kita nggak cuma punya banyak penyebab atau variabel X, tapi kita juga langsung ngecek pengaruhnya secara bersamaan ke banyak variabel respons sekaligus, dari Y1 sampai YK. Ini beneran analisis tingkat dewa. Berbagai input berinteraksi secara dinamis buat ngubah berbagai output di waktu yang sama. Kalau kalian mau menganalisis sistem dunia nyata yang kompleks, ini nih senjata andalannya. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, teknik sampling. Ingat baik-baik ya teman-teman, sekeren atau semutakhir apapun model multivariat kalian, itu bakal jadi sampah kalau dari awal cara ngumpulin datanya udah bias. Ibaratnya, garbage in, garbage out. Buat ngambil sampel, secara umum ada dua masa besar. Masa pertama itu probability sampling. Di sini semuanya serba objektif, tiap anggota populasi punya peluang yang sama persis buat kepilih. Contohnya kayak simple random, stratified, atau cluster sampling. Ini tuh bener-bener standar emasnya statistika. Tapi ya, namanya juga dunia nyata, kadang peneliti mentok sama waktu atau biaya. Terpaksalah mereka pakai masab kedua, non-probability sampling. Metode ini subjektif dan peluang kepilihnya nggak sama. Kalian mungkin cuma ngambil data dari orang yang paling gampang ditemui aja, alias convenience sampling, atau pakai kuota atau bahkan snowball sampling, di mana satu responden disuruh nyari temannya buat ikutan. Nggak dosa sih pakai ini, tapi kalian harus tahu persis apa konsekuensi dan batasannya. Nggak kerasa ya, kita udah bedah tuntas mulai dari jenis data, distribusi, ngerti kapan pakai parametrik dan non-parametrik, bahas korelasi, regresi, sampai teknik ngambil sampel. Nah, sebagai penutup, saya mau ngasih tantangan buat kalian semua nih, para calon data scientist yang hebat. Kira-kira, dataset apa yang bakal kalian sikat di proyek selanjutnya? Dan metode mana nih, dari semua alat yang kita bahas hari ini, yang bakal kalian pakai dengan penuh percaya diri? Selalu ingat rumus utamanya, kenali datanya dulu, baru pilih senjatanya. Teruslah bereksplorasi, jangan berhenti bertanya, dan sampai jumpa di analisis-analisis seru berikutnya.